Ini go ya. Ya, shalom, shalom, saudara-saudari sekalian semuanya. Selamat malam semuanya. Malam Peta. Malam. Shalom. Dengan penuh sukacita. Sebelumnya terima kasih terkhusus kesempatannya yang diberikan oleh pengurus kerohanian, dan biarlah malam ini dengan kesiapan hati kita bersukacita terus bermaju dengan Tuhan, sekalipun kita berbeda tempat tapi kita tetap satu di dalam Tuhan. Amin. Baik, mari kita saat teduh dipimpin oleh Kak Meli Hulu. Baik, mari kita berdoa sejenak sebelum kita masuk pada pujian pada malam hari ini yang dipandu langsung oleh Saudara Pentakosta. Saat teduh dimulai. Hanya ucapan syukur yang boleh kami naikkan kepadamu pada malam hari ini, Tuhan. Kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang kami rasakan dalam setiap kehidupan kami, setiap langkah kami, bahkan sepanjang hari ini kami sudah merasakan pertolongan Tuhan. Pada malam hari ini kami anak-anak muda di mana yang berkumpul dalam via Zoom pada malam ini, Tuhan memberikan waktu kami yang sedikit ini dan sebentar ini untuk memuji dan memuliakan Engkau serta mendengarkan kebenaran firman yang disampaikan oleh hamba-Mu, bahkan para pelayan-pelayan pada malam hari ini. Tuhan urapi mereka, bahkan juga Engkau memberkati kami, terlebih-lebih juga nanti setiap media yang kami gunakan, Tuhan, setiap jaringan kiranya Tuhan Engkau memberkati. Semoga semua pelayan malam hari ini boleh terlaksana dengan baik dan semuanya lancar hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ampunkan setiap salah dosa pelanggaran yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Tuhan layakan setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih kami memulaikan ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada hamba-Nya. Amin, amin. Terima kasih Kak Meli. Yes, thank you. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kesempatan di malam ini. Namun baik kami remaja, pemuda, bahkan pelajar, Tuhan. Tidak ada yang bisa kami bandingkan Tuhan kebesaran-Mu. Jika kami ukur kebaikan-Mu dalam hidup kami, sungguh Tuhan kami tidak mampu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita sama-sama angkat ujian ini dengan mengatakan hanya Engkau. Yes. Oh, hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Amin. Hanya Kau, Tuhan Raja, ingin mengenal-Mu selalu Kau, hanya Kau yang ku sembah. Sama-sama angkat pujian ini. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Hanya Kau, Tuhan Raja, selalu Kau, hanya Kau,
Biarlah di malam ini kita terus mengandalkan Tuhan, dekat kepada Tuhan. Karena kita tahu bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Di balik setiap rencana kita, belum tentu menjadi rencana Tuhan dalam hidup kita. Untuk itu terus kita giat, untuk semangat, untuk hidup terus. Karena hanya dekat Tuhan saja kita boleh mendengar suaranya. Dengan duduk diam di dalam hadirannya, kita mendapatkan sukacita dan roh kekuatan akan hingga di dalam diri kita. Mari kita sama-sama angkat pujian ini, hanya Kau. Hanya Kau, hanya Kau, hanya Kau yang ku sembah. Hanya Kau, Tuhan Raja, ku ingin mengenal Kau. Hanya Kau yang ku sembah. Suci, Engkau layak, cinta Kau sungguh Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi kekuatan di dalam diri kami. Rapuh di saat kami lemah, bahkan sampai tergeletak, Engkau terus menjadi kekuatan, bahkan Engkau mengangkat setiap. Terima kasih Tuhan Yesus buat di malam ini. Engkau memberikan kami kesempatan indah untuk Engkau mempertemukan kami bersama-sama di malam ini Tuhan. Kami rindu Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan tidak terlepas dan tidak terlewati di dalam setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Oh, haleluya. Oh, haleluya. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Sungguh besar ajaib karya-Mu Bapa. Oh, haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Mari kita sama-sama menyembah dimanapun kita berada di malam ini. Mari kita terus bermaju kepada Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Dikuduskanlah nama-Mu Bapa. Oh, haleluya. Kau yang termulia, Kau yang terbesar. Oh, haleluya. Oh, ini setiap hati kami, ini setiap hidup kami. Haleluya. Oh, biarlah kita tetap tenggelam di dalam hadirat Tuhan. Oh, sungguh besar setiap-Mu Bapa. Oh, haleluya. Beriku hati untuk mengasihi-Mu. Beriku hati untuk menyembah-Mu. Beriku hati memuji-Mu dan mengasihi Engkau.
beriku hati, beriku hati mengasihimu, beriku hati untuk melayanimu, beriku hati memujimu dan mengasihi seperti wanita yang datang mengurapimu. Beriku hati, yuk sama-sama, beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati untuk menyembah, beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang datang mengurapimu. Seperti pujian ini, biarlah demikian hati kita yang selalu rindu di dalam Tuhan. Di saat tiap-tiap kita melangkah, kita percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan setiap kita. Serendah apapun, sebesar apapun pergumulan hari-hari ini yang boleh saudara-saudari hadapi, Tuhan itu tidak pernah tinggal diam. Tapi Tuhan itu diam untuk melihat setiap kita bagaimana kita merespon rencana Tuhan ketika kita menghadapi persoalan demi persoalan dalam hidup kita. Tuhan itu tidak pernah melewati setiap kita. Udah banyak-banyak sekali kita percaya kepada Tuhan. Dan hari-hari ini mungkin kita mulai lemah. Hari-hari ini mulai kita tersinggung dengan keadaan. Mulai kita menggerutu kecewa. Kenapa Tuhan hidup ini begini? Tapi Tuhan itu besar. Tuhan itu sedih melihat kita. Bagaimana kita melihat, bagaimana kita menghadapi dan merespon pergumulan ini. Karena setiap percobaan yang kita hadapi, Tuhan itu punya rencana besar dalam hidup kita. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Keberadaan kami Tuhan. Keberadaan kami. Kami sangat perlu Engkau Tuhan menjamah setiap kami. Menjamah bangsa kami ini Tuhan lewat setiap kami. Pulihkan setiap kami Tuhan agar rencana-Mu boleh terpulihkan di bangsa ini Bapa. Pakai tangan kami, pakai mulut kami untuk menjadi terang di tengah-tengah kehidupan kami. Bagi keluarga kami, di seluruh jiwa yang kami ada Yesus. Oh, mari kita angkat pujian ini kembali sama-sama kita katakan, beriku hati. Beriku hati untuk mengasihimu, beriku hati untuk melayani. Taruhkan tangan di dada saudara, rasakan hadirat Tuhan dimanapun berada. Beriku hati memujimu dan mengasihi Engkau seperti wanita yang dapat mengurapimu, seperti wanita, seperti wanita yang datang mengurapimu, seperti wanita, seperti
wanita yang datang mengurapimu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih seperti pujian kami ini Tuhan. Demikianlah kami Tuhan. Duduk diam di dalam hadirat-Mu Tuhan. Bagaimana kami Tuhan dijamah dilawat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena kami akan terus bersorak-sorai. Kami akan terus semangat mengucapkan mazmur kami lewat bibir kami, lewat hati kami di hadapan-Mu. Oh terima kasih Bapa, haleluya. Amin. Shalom, terima kasih saudara-saudari semua yang baru bergabung juga. Terima kasih. Saya percaya bahwa selalu kita ini ibadah online jarak jauh, tapi kita selalu ada di dalam Tuhan. Firman Tuhan adalah yang menyatukan kita. Amin. Bang Jainal. Ya, Tuhan itu tidak pernah terbatas. Amin. Oke, mari kita angkat pujian kita sorak-sorai. Saya percaya malam ini kita adalah orang yang diberkati Tuhan. Dan perisa bagaimana Tuhan melihat hati kita, bagaimana Tuhan memberkati. Kita akan merasakan damai Tuhan. Mari kita sorak-sorai. Pujian kita ini lebih dari pemenang. Yuk kita sama semua mengangkat pujian ini. Oh, oh, oh. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Amin. Kita lebih dari pemenang. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Semangat kami. Kita lebih dari pemenang. Kameli, kami. Haleluya. Kibarkanlah panjingnya, Yesus Raja segala raja. Kak Kevin nyanyi yuk. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sepertinya belum ada semua yang nyanyi. Saya percaya pujian ini membuat kita bernyanyi. Amin. Yuk. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis sudah dikalahkan oleh kuasa. Semangat koi. Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Yuk sama-sama kita katakan haleluya. Haleluya. Jangkaulah pancingnya, Yesus adalah segala raja. Haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah pancingnya, Yesus Raja segala raja. Kaloi semangat. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Haleluya.
Gimana semangatnya? Luar biasa. Nah, luar biasa. Haleluya. Diberkati Haleluya. malam ini. Walaupun tanggal tua. Tanggal tua nanti ku chat orangnya itu siapa. Oke. Iya, langsung ini ya, khotbah ya. Lagu firman dulu. Oh, lagu firman dulu ya. Enggak ada kesaksian, Kakak? Langsung lagu firman dulu. Iya, baik saudara-saudari. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita. Kita akan mau mendengarkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita terus intim di dalam Tuhan. Kita tetap tenang di dalam Tuhan ini. Kurindu setiap waktu. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sungguh-sungguh. Lebih dalam. Kurindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Yesus Kau yang ku pegang teguh. Mari kita sama-sama kembalikan pujian ini. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Mari kita awali pujian ini. Ku rindu setiap waktu, hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus Kau yang ku pegang teguh. Yuk sama-sama kita katakan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Mari kita angkat tangan kita. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Kau berdaulat, Engkaulah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Engkaulah Raja,
berdaulat atas hidupku, berserah penuh berdaulat atas hidupku, berdaulat atas hidupku, berserah penuh. Sama kita bersatu hati kita berdoa. Terpujilah namamu Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih di malam yang indah ini Tuhan. Kasih karuniamu, anugerahmu berlimpah atas hidup kami. Terima kasih buat kami dilayakan Tuhan untuk melayani pekerjaanmu Bapa. Terima kasih buat panggilan yang Tuhan Yesus percayakan buat kami Bapa. Ini kami para hamba-hambamu Tuhan. Kami merendahkan diri kami direndahnya di hadapanmu saja Bapa. Hanya Kau yang kami sembah, kami tinggikan, kami muliakan Bapa. Mari Allah Roh Kudus, Kau mengurapi pribadi lepas pribadi. Mari jamah lawat kami Tuhan. Kami nggak mau jadi hamba Tuhan yang biasa-biasa. Tapi kami mau hamba Tuhan yang luar biasa dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Segala teman-teman hamba, adik-adik hamba di tempat ini Tuhan lawat, berkati, urapi Bapak. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Kuat dan teguh dalam menjalani visi misi yang Tuhan berikan buat mereka pribadi Bapak. Bapak, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit firman-Mu. Bila urapan hadir Roh Kudus pun menjawab melawat kami Tuhan. Tuhan, dan hanya Kau yang layak disembah, dimuliakan, diagungkan Bapak. Terpujilah nama Bapak. Tutup bungkus kami dan kuasa darah-Mu. Memberkati semua wifi, data semua acara Zoom berbaik dengan lancar dan baik. Dalam nama Yesus Tuhan, segala pujian hanya bagi-Mu saja Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Shalom. Shalom, Pak. Halo, apa kabar? Penta, makasih ya. Luar biasa Penta. Aku mau lihat dong yang main gitar. Iya, masa Penta aja yang kelihatan. Lalu, wih, mantap, gitaris kita yang luar biasa. Mana lihat nih? Oh iya, apa namanya? Jonathan. Wih, orang Kristen ya? Iya. Oke, baik, puji Tuhan. Senang berjumpa dengan kawan-kawan semuanya. Aku boleh bilang adik aja ya. Ya, adik-adikku, terima kasih buat kesempatan yang diberikan buat hamba. Terima kasih buat Meli, terima kasih buat apa? Mbak Irma ya, Kak Irma ya. Ya. Pengurusnya OS apa? OSBK ya? Iya, Pak OSBK. Ya, OSBK, terima kasih buat kesempatannya. Puji Tuhan. Aduh, saya kaget loh waktu Meli bilang, Pak Theo bisa ini apa khotbah, saya pikir khotbah kan. Tapi saya percaya di lain kesempatan doa saya, iman saya, siapapun kalian bolehlah mengadakan KKR di Nias lah. Amin. Ya, bawa apimu, api Roh Kudus di Nias, supaya Nias dilawat Tuhan. Amin. Oke, puji Tuhan, terima kasih. Kita temanya ini konseling, luar biasa loh konseling. Semua kita tuh perlu konseling, amin. Luar biasa. Ada yang nggak perlu konseling? Coba angkat tangannya. Atau coba unmute coba. Ada yang perlu? Nggak ada. Ya, berarti kita orang biasa, amin. Bukan orang sakti Amin. kan, amin ya? Yes, Iya. Amin. Dan saya bersyukur saya bisa sharing di tengah-tengah adikku yang hamba Tuhan. Oke, kita buka saja. Saya sengaja nggak ngasih judul dulu, nggak ngasih ayat dulu supaya surprise, ya kan? Amin. Iya. Takutnya nanti kalau saya kasih ayat dulu udah dieksegesi dulu sama para hamba-hamba Tuhan yang diberkati diurapi Tuhan nih, ya kan? Jadinya saya kalah telak jadinya nanti, ya kan? Makanya rahasia dulu. Oke, kita buka dulu ya, puji Tuhan. Kita buka Alkitabnya ya.
Nggak ada yang lain ya. Kita buka. Ini saya share dulu bentar ya. Bentar. Tuh. Oke. Kita buka. Nih. Konseling pertama di Alkitab. Wih, gila nggak sih? Keren nggak sih? Temanya masalah konseling dibikin ya. Nah, teman-teman setuju nggak? Adik-adikku setuju nggak? Konseling pertama di Alkitab itu Kejadian 3, sebenarnya ayat 1 sampai terakhir. Cuman karena temanya konseling, jadi ayat 7 sampai dengan 24 aja. Setuju nggak kira-kira ini konseling pertama di Alkitab? Ada konseling sebelum ini? Nggak ada, Pak. Oh, Meli yang jawab, bagus. Oke, kita buka dulu ya Kejadian 3 ayat 7 sampai dengan ayat 24. Kita mau baca bergantian atau gimana? Biasanya gimana? Bapak aja boleh. Aku boleh semua. Aku yang diberkati dong. Bapak aja, Pak. Bapak aja, Pak. Bapak aja. Itu aja. Oh, saya aja ya. Iya, Pak. Kalau kan ntar rame-rame ya. Oke ya. Kita mulai ya. Tapi lihat Alkitab masing-masing ya. Yang nggak lihat Alkitab ada dusta di antara kita. Orang Farisi jadi. Oke ya. Saya baca ya. Ayat 7 ya. Kata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil kau. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13, kemudian firmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan. Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan, dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu, namun engkau akan berahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri, rumput, duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Karena dari situlah engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita. Kita tahu tentang yang baik dan yang jahat, maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar.
untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Amin. Puji Tuhan, karena temanya konseling, saya mencoba untuk sama-sama kita sharing firman Tuhan di kesempatan malam hari ini. Nah, apa itu konseling? Kalau Wikipedia itu mendefinisikan istilah konseling sebagai proses pemberian bantuan dilakukan oleh seorang ahli konselor kepada individu yang mengalami sesuatu masalah. Konseli yang bermuara pada teratasinya masalah dihadapi klien. Apa masalah Adam dan Hawa? Masalah Adam dan Hawa setelah makan buah pohon mereka menjadi telanjang. Menjadi telanjang. Nah, setelah dia makan pohon telanjang, sesudah dia telanjang menjadi malu. Kemudian karena dia tahu dia malu, lalu dia menyematkan daun pohon ara dan membuat cawan. Jadi permasalahan mereka itu sebenarnya sudah mereka sadari dari awal sesudah dia berbuat dosa. Berbuat dosa, dia makan pohon itu. Lalu dia telanjang, dia mengerti dia telanjang. Dan telanjang dan menjadi malu. Dan menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Nah, dia malu, jadi mendengar suara Tuhan Allah itu mereka menjadi takut. Karena mereka takut, mereka bersembunyi. Mereka berpikir dapat melampaui Tuhan dengan bersembunyi. Pertanyaannya kepada kita semua malam hari ini, kenapa mereka takut? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab bisa unmute. Halo, ini para hamba Tuhan semua nih. Kenapa mereka takut? Ini dia. Dosa. Kenapa dosa? Kenapa makan buah itu dosa? Makan buah biasa aja. Karena kalau kita baca dari awal perikop pasal 3, jelas-jelas Tuhan memberi perintah jangan kau makan buah di pohon ini. Jadi dosa itu apa? Seringkali kita menganggap remeh Tuhan dengan berbuat dosa dan melanggar firman Tuhan. Kenapa Adam dan Hawa merasa berdosa? Karena dia melanggar firman. Saudara dan saya diciptakan Tuhan serupa segambar Allah. Awalnya kita penuh kemuliaan Tuhan, Adam dan Hawa. Tetapi karena dosa, kita kehilangan kemuliaan Allah. Nah, seringkali seperti Adam dan Hawa kita. Seringkali kita tahu firman Tuhan. Kita belajar firman Tuhan. Kita menjadi hamba Tuhan. Tapi seringkali kita menganggap remeh Tuhan. Dengan apa? Dengan berbuat dosa. Bagaimana kita berbuat dosa? Yaitu karena apa? Karena kita melanggar firman Tuhan. Seringkali kita menganggap remeh. Termasuk saya sendiri. Tetapi di kesempatan malam ini bukan kita membahas dosa. Tetapi kita bahas di mana letak konseling keberadaan Tuhan yang luar biasa tersebut. Amin. Nah, kita bersama-sama kita bahas. Sama-sama kita bahas. Ada perikopnya, sama-sama kita bahas. Menurut teman-teman, di mana ayat ada konselingnya? Waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, dia ketakutan, dia bersembunyi mendengar suara Tuhan. Pertanyaannya sederhana. Apakah Tuhan tidak tahu di mana dia bersembunyi? Mereka bersembunyi? Tahu. Inilah letak konseling abadi Tuhan Yesus. Walaupun mereka sedang ketakutan karena melakukan dosa kesalahan. Ayat 9 saudara bisa baca. Inisiatif Tuhan untuk mencari
Adam dan Hawa. Amin. Ayat 9 kita baca. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Sewaktu mereka ketakutan, sewaktu mereka merasa bersalah sudah melanggar firman Tuhan. Inilah kasih karunia Tuhan. Inisiatif Tuhan. Di manakah engkau? Saat malam hari ini Tuhan juga mau bilang pada saudara dan saya. Di manakah engkau? Seberapa besar dosamu, seberapa besar kesalahanmu kepada Tuhan. Ini dia yang luar biasa. Dia tetap mencari saudara dan saya. Dan bertanya, di manakah engkau? Men, konseling pertama. Seorang konselor itu harus mencari jiwa. Inisiatif Tuhan sebagai konselor agung, konselor yang maha agung, dia mencari Adam dan Hawa. Ayat 9. Kemudian ayat selanjutnya, teman-teman sekalian, ayat ke-11. Teman-teman bisa baca ayat 11. Ayat 10 dulu, ayat 10. Kita, kalau teman-teman kan udah pada... Nah, saya mau nanya nih, buka open mic ya. Saya mau nanya nih, sebelum kita bahas lebih lanjut. Saya hanya bahas perikop pasal 3 ayat 7 sampai 24. Kira-kira tipe khotbah saya tipe khotbah apa? Halo? Jainal, aku mau nanya. Sebelum lanjut nih, kita baru yang pertama. Aku mau nanya, kamu udah semester skripsi. Saya khotbah hanya dari perikop 3 ayat sebenarnya 1 sampai 24, cuma ayat 7 sampai 24. Sharing firman Tuhan, tipe khotbahnya apa? Halo? Ekspositori, Pak. Wih, Mei Yasnita Hia, luar biasa. Jainal gimana nih, Jainal kalah dia. Thank you, Mei. Oke. Kita lanjutkan dulu. Ayat 10. Ia menjawab, Adam menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Seringkali kita bisa bersembunyi di hadapan Tuhan karena kita melakukan dosa. Tapi ingat baik malam hari ini, saudara dan saya dipilih Tuhan menjadi hamba Tuhan, tidak akan pernah bisa bersembunyi daripada Tuhan Allahmu. Amin. Saya mau tekankan, sebagai seorang hamba Tuhan, mari kita minimalkan hidup dosa. Kita harus hidup dalam kekudusan Tuhan. Saudara tahu berbuat dosa sama hidup dalam dosa apa bedanya? Berbuat dosa secara tidak sengaja bisa dosa. Karena kita manusia, betul? Tetapi kita sebagai hamba Tuhan tidak boleh hidup dalam dosa. Saya mau tekankan, sebagai hamba Tuhan, kita bisa berbuat dosa. Bisa. Tapi kita jangan hidup dalam dosa. Amin. Itu pesan sponsor dari Tuhan. Yang kedua, pokok pikiran dalam tema ini, ayat yang ke-11. Ayat 11 kita baca sama-sama. Firman-Nya, siapakah yang beritahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Lihat baik di PPT saya, bukan memarahi Adam dan Hawa, tetapi bertanya kepada mereka. Seorang konselor yang baik bukan memarahi konselinya. Seorang konselor yang baik
dia mencari tahu penyebab masalahnya. Oke? Saya ulangi, nanti kita belajar. Ada beberapa slide nanti tentang bagaimana menjadi konselor. Ada sedikit. Ayat 11 yang luar biasa kita bisa baca. Firman-Nya, siapakah yang beritahu kamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu? Tuhan tidak marah sama Adam dan Hawa awal itu. Tuhan mencari masalahnya, triggernya. Kenapa dia bisa telanjang? Kenapa bisa tahu telanjang? Dari mana itu? Oke. Ayat selanjutnya, ayat ke-12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Lihat, ayat 12, manusia itu Adam ya. Ayat 12 itu Adam itu bilang kepada Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Slide-nya, seringkali kita melemparkan kesalahan kepada orang lain. Seringkali kita cuci muka. Cuci muka atau cuci tangan? Cuci tangan. Seringkali kita tidak gentleman. Padahal Adam di sini adalah kepala rumah tangga, pemimpin. Tetapi Adam melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Dia pikir kesalahannya bisa bagi dua. Dia pikir kesalahannya kesalahan yang memberi. Padahal kalau kesalahan, dia makan juga. Nah, seringkali kita melemparkan kesalahan kepada orang lain. Ayat 13. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Maka jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka aku makan. Saudara tahu kenapa perempuan itu bisa mau makan? Coba, ada yang jawab? Kok perempuan itu bisa mau makan gitu loh? Ada yang jawab? Buka mikrofonnya coba. Halo? Pada tidur kali ya? Shalom. Iya, Pak. Coba aku mau nanya. Kenapa perempuan itu bisa makan buah itu? Kalau menurut saya sih Pak, yang pertama karena yang mendapat perintah atau larangan yang pertama itu kepada Adam, di mana Tuhan Allah tidak menyampaikannya langsung kepada Hawa melainkan lewat Adam. Terus poin yang kedua itu karena hasutan dari si ular. Ya. Oke. Coba ayat ke-6. Teman-teman bisa buka. Saya bacakan ya Pak ya. Boleh, ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Oke, good. Jadi kenapa dia makan? Karena menarik hatinya. Karena pada mata. saat buahnya. Karena mata. Keinginan lebih karena tepat. mata. Dosa itu bermula dari mata. Saya mau kasih tahu ya, kenapa Hawa bisa jatuh ke dalam itu. Yang pertama karena dia berbicara kepada ular.
Yang kedua, dia tidak berakar dalam firman Tuhan. Jelas-jelas Adam sudah bilang sama Hawa, jangan kau makan. Yang ketiga, kenapa dia jadi makan? Karena mata, dosa mata. Kalau dia tidak berbicara kepada ular, kalau dia tunduk kepada firman Tuhan, kalau dia bisa menjaga matanya, maka itu tidak akan terjadi. Oleh karena itu saya berbagi tips kepada adik-adikku. Yang pertama, kalau kamu tahu itu udah ada zona godaan, jangan kau terlibat di dalam pembicaraan tersebut. Seringkali gosip, betul? Gosok sedikit, sip. Sudah ngobrol, kemudian tidak tunduk pada firman Tuhan. Yang ketiga, mata. Jadi jaga hati-hati mata, mulut, hati. Amin. Nah, konseling yang Tuhan buat kita pelajari malam hari ini, 1, 2, 3 tadi seperti yang saya bilang tadi ini, inisiatifnya Tuhan yang mencari. Di tengah ketakutan, di tengah bersembunyinya Adam dan Hawa, Tuhan yang mencari untuk menyelamatkan Adam dan Hawa. Yang kedua, bukan memarahi Adam dan Hawa, tetapi bertanya, mencari penyebabnya kenapa dia bisa tahu dia lagi telanjang. Yang ketiga, seringkali kita sebagai konselor, kita dilempar kesalahan kepada orang lain. Seringkali kita tidak bertanggung jawab. Yang keempat, ayat ke-14. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak, segala binatang hutan, dan sebagainya. Jadi ayat 14 sampai dengan ayat selanjutnya, itu ada ini tadi, penghukuman. Upah dosa adalah maut. Jadi Tuhan itu memberikan didikan, hukuman kepada ular, kepada Adam, kepada Hawa. Karena Tuhan itu mau berfirman, upah dosa adalah maut. Ayat 23 bahkan, Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Tetapi jangan lupa kesetiaan Tuhan. Sebelum dia diusir, Tuhan dengan kasih karunia-Nya, sayangnya dia, membuat dan mengenakan pakaian dari kulit binatang. Ayat 21. Jadi sebelum Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden, Tuhan bertanggung jawab. Dengan apa? Dengan membuat dan mengenakan pakaian dari kulit binatang. Sebagai konselor agung, dia buktikan, Tuhan buktikan. Walaupun Adam dan Hawa tetap salah, walaupun Adam dan Hawa tetap diusir dari Taman Eden, lihat baik, tetap Tuhan memelihara Adam dan Hawa dengan membuat dan mengenakan pakaian dari kulit binatang. Kemudian Tuhan, ayat selanjutnya, ayat 24, ia menghalau manusia dari sebelah timur Taman Eden, ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Akhirnya Tuhan menjaga pohon kehidupan supaya tidak ada lagi orang yang manusia bisa makan pohon kehidupan. Kalau dimakan pohon kehidupan, dia akan hidup kekal. Hanya Tuhan yang kekal. Oleh karena itu, Tuhan menjaga pohon kehidupan.
Amin. Oke, lanjut. Sebelum kita nanti tanya jawab, katanya ada tanya jawab. Dalam nas tersebut proses konseling di mana? Sorry, maaf. Dalam nas tersebut proses konseling terjadi. Tuhan Allah sebagai konselor yang agung yang berinisiatif mencari klien atau konseli Adam dan Hawa walaupun mereka melakukan kesalahan atau dosa. Seorang konselor agung yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah menyadari bahwa ada perubahan. Perubahannya dari mana? Perubahannya Adam dan Hawa itu ketakutan dan bersembunyi. Seorang konselor harus mencari tahu penyebab perubahan tersebut. Ya. Dalam konseling itu, konselor itu harus mencari tahu penyebab perubahan tersebut. Saya ulangi, konselor agung Tuhan Allah yang berinisiatif mencari mereka, mencari Adam dan Hawa, walaupun mereka melakukan kesalahan atau dosa. Yang kedua, konselor agung itu menyadari bahwa ada perubahan dalam diri Adam dan Hawa, ketakutan dan bersembunyi. Yang ketiga, konselor agung itu Tuhan Allah itu mencari tahu. Sebenarnya Tuhan sudah tahu penyebabnya apa, karena Dia Maha tahu, betul? Tetapi Dia minta kejujuran dari Adam dan Hawa. Malam hari ini, kalau saudara dan saya ada dosa atau kesalahan di hadapan Tuhan, Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau supaya saudara dan saya harus jujur di hadapan Tuhan. Amin. Lanjut. Yang keempat, konselor agung itu tidak langsung menghakimi, betul? Atau merendahkan kelainan tersebut. Tuhan tidak langsung merendahkan menghakimi, tapi kan mencari tahu. Dari mana kamu tahu? Kamu ketakutan, telanjang. Perempuan itu kan bilang, si ular. Nah itu dia. Jadi konselor agung Tuhan Allah itu tidak langsung menghakimi. Oh kamu udah berbuat dosa ya? Tidak. Dia mencari tahu, dia korek. Dia menanti kejujuran dari Adam dan Hawa. Dan konselor agung Tuhan Allah tidak langsung menghakimi atau merendahkan klien atau konseli Adam dan Hawa. Yang kelima, konselor agung itu memberikan firman Tuhan untuk bertobat dan mengusir untuk mendidik. Ingat, pengusiran Adam dan Hawa itu karena melanggar firman, melakukan kesalahan. Tujuannya apa? Untuk mendidik Adam dan Hawa. Konselor agung yang keenam, konselor agung itu tetap merangkul dan memperhatikan konseli atau Adam dan Hawa. Itu dengan apa? Dengan membuat pakaian dari kulit. Dia tetap pelihara Adam dan Hawa. Coba bayangkan, kalau seandainya Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, tidak pakai pakaian dari kulit. Aduh, bagaimana? Tapi ini luar biasa Tuhan. Kasih karunia Tuhan tetap berlaku atas Adam dan Hawa. Yaitu apa? Dengan membuat pakaian dari kulitnya. Kulit binatang. Remember, saudara dan saya yang melayani Tuhan pasti nanti akan jadi konselor, betul? Remember, ada tips buat rekan-rekan semuanya. Seorang konselor harus mampu menyimpan hal-hal yang bersifat rahasia konselinya. Konseli itu klien ya. Konseli ya. Itu klien atau jemaat ya. Itu namanya konseli ya. Konselor harus mampu menjadi pendengar yang baik. Konselor harus membimbing konseli dalam memberikan nasihat, saran, firman Tuhan, dan biarkan konseli atau jemaat atau klien yang mengambil keputusan
yang tepat dalam menghadapi masalah. Konselor bukan mengambil keputusan ya. Konselor hanya memberikan nasihat, saran, firman Tuhan, dan biarkan jemaat konseli yang mengambil keputusan yang tepat dalam menghadapi masalahnya. Yang keempat, seorang konselor tidak boleh menggunakan kata-kata penghakiman dan merendahkan konseli atau klien. Tidak boleh menggunakan kata-kata penghakiman atau merendahkan konseli atau klien. Konselor sebagai hamba Tuhan tidak boleh memberikan saran Alkitab abu-abu. Oke, Alkitab itu absolut, kebenaran mutlak. Jadi tidak boleh memberikan saran abu-abu. Firman Tuhan itu absolut ya. Alkitab bilang tidak boleh cerai. Ya tidak boleh cerai ngomongnya. Ya, tidak boleh memberikan saran atau firman Tuhan abu-abu. Alkitab itu absolut. Kesimpulan dari konseling dari Kejadian 3 ayat 7 sampai 24. Bukan hanya saudara jadi orang yang ganteng atau cantik, tapi jadilah anak muda. Anak muda yang menjadi kebanggaan Tuhan. Anak muda yang menjadi kebanggaan orang tua. Terlebih kebanggaan buat suku kalian, yaitu Nias. Yang B, jadilah teladan dimanapun kalian melayani Tuhan. Dimanapun kalian ditempatkan Tuhan, jadilah teladan. Karena kalau kalian jadi teladan, itu kalian jadi berkat. Kalau kalian jadi teladan, jadi saksi Tuhan. Dan saya percaya dimanapun kalian melayani Tuhan, pasti nanti jadi konselor yang baik. Saya ulangi lagi. Bukan hanya jadi orang yang ganteng. Saya lihat banyak di sini. Banyak di sini yang cantik-cantik. Tapi jadilah anak muda, kebanggaan Tuhan. Kebanggaan orang tua. Terlebih kebanggaan suku kalian, yaitu Nias. Yang B, jadilah anak muda yang teladan. Saudara tahu kan teladan bagaimana? Dalam berperilaku, dalam ucapan, dalam pemikiran, jadi teladan. Jangan merasa hebat, oh saya hamba Tuhan, saya pengkhotbah terkenal. Ingat baik, ada firman Tuhan yang selalu saya tanamkan sebagai hamba Tuhan. Di Matius mengatakan, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Aku sudah menyembuhkan banyak orang, melakukan mujizat. Ada Matius, dalam Matius 7 ayat 23 sampai 24 kalau nggak salah. Tapi Tuhan bilang, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Nyesek. Iya. Udah bertahun-tahun melayani Tuhan, tapi Tuhan bilang, waktu kita meninggal, enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Aduh, buat apa kita melayani Tuhan? Orang yang kita layani masuk surga. Kita sendiri kan masuk surga. Karena apa? Kita nggak jadi teladan. Kita nggak jadi berkat. Kita nggak jadi. Dan terlebih, Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saya percaya lewat singkat sharing kita malam hari ini, kita belajar di Kejadian 3 ayat 7 sampai 24 ini. Bagaimana seorang konselor agung, yaitu saudara bisa baca nanti, saudara bisa renungkan itu ayat, dan saya percaya itu jadi berkat buat saudara dan saya. Puji Tuhan, kesimpulannya itu tadi, jadilah anak muda kebanggaan Tuhan, orang tua dan suku, jadilah teladan, jadilah berkat dan saksi Tuhan, serta konselor yang baik. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai. Haleluya.
Kita doa dulu ya. Udah gitu katanya ada tanya jawab ya. Bapak terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Di malam hari ini kami belajar tentang Engkau yang begitu mengasihi kami Tuhan. Kami belajar bagaimana Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup kami. Terlebih dalam Adam dan Hawa kami belajar Tuhan. Untuk kami lebih lagi introspeksi diri kami. Supaya kami lebih tekun lagi kepada Tuhan. Lebih hidup dalam perkenanan Tuhan. Tuhan berkati hamba sampai di sini, hamba sharing tentang konseling Tuhan. Dan biarlah adik-adik hamba, rekan-rekan hamba Tuhan ini diperlengkapi oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya kalau kami hidup dalam perkenanan Tuhan, Tuhan pasti memakai kami. Tuhan pasti memberkati hidup kami. Dan kami jadi berkat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Segala pujian, segala syukur, segala hormat hanya bagimu Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Amin. Wah, luar biasa. Terima kasih Pak Theo Bangun. Ya, sama-sama. Terakhir tadi agak menggetarkan sedikit. Yang mana yang getar, Peta? Ya, di mana kita juga diingatkan malam ini, jangan kita hanya dengan fokus hidup untuk di dalam melayani di luar sana sini, tapi diri kita belum, istilahnya kata apanya, kita sendiri belum beres dalam diri kita, dan jangan sampai yang kita layani yang layak, jadi kita jadinya tidak layak. Nah, terima kasih Bapak, kebenaran firman-Nya, Tuhan berkati di dalam keluarga, pekerjaannya, dan dalam pelayanannya. Sama-sama Penta, Tuhan berkati. Ya. Sekarang kita udah masuk pada gimana kami ini, ada diskusi atau langsung pengumumannya ya Kak? Kak, ini mana ada Kak Damai Kak? Sebentar. Ini keluar. Dari tadi keluar. Doa syafaat. Langsung masuk saja dalam doa syafaat. Kepada doa syafaat silakan. Saudara Okta Gea masih di tempat, masih bersama dengan kita. Oh ya, silakan Kak. Masih Zoom. Oke, shalom teman-teman semua. Shalom Kak. Malam hari ini kita boleh beribadah bersama-sama dan kita juga dikuatkan melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh Pak Bangun. Thank you buat renungan firman-Nya Pak, sangat memberkati sekali. Biarlah Tuhan yang selalu memberkati kehidupan Bapak dan selalu memberkati pelayanannya. Thank you. Nah, teman-teman, pada malam hari ini, sebelum kita mau mengakhiri ibadah kita, mungkin ada dari beberapa teman-teman yang mau didoakan, entah itu pergumulan teman-teman, boleh disampaikan. Kita akan doa bersama-sama nanti. Dipersilakan satu persatu. Ya, shalom. Shalom. Ya, saya minta dukungan doa dari teman-teman. Doakan saya, terutama kesehatan saya, dan terlebih harapan tahun ini yang ditunggu-tunggu itu wisuda. Jadi doakan di semester 8 ini semoga Tuhan yang memberkati kesehatan saya dan terlebih untuk kedepannya menghadapi meja hijau. Jadi biarlah semua dana-dana dan apa yang saya butuhkan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Itu saja. Terima kasih Kak. Terima kasih kami. Mana teman-teman yang lain? Masih ada lagi. Shalom Kak. Shalom. Shalom. Shalom.
yang menjadi pokok doa saya minta dukungan doa dari teman-teman. Akhir bulan 3 ini kami akan mau mengadakan ujian proposal ya di semester akhir. Sama dengan pokok doa Mei, harapan yang terbesar di semester 8 ini atau di semester akhir ini yang ditunggu-tunggu adalah wisuda ya. Biarlah Tuhan yang memampukan nanti di akhir bulan Maret ini, apapun nanti pertanyaan dosen-dosen, biarlah saya bisa menjawab dengan baik ya. Dan apalagi nanti selama 1 bulan di bulan 4 saya akan mau meneliti atau bertanya-tanya di jemaat, apalagi ya jemaat di pelayanan saya nggak dekat-dekat ya, ada di Depok, di Bogor, di Jakarta, di Tangerang banyak. Apalagi mau balik nanti, semoga dana-dana yang saya semoga dana-dana bisa mencukupkan ya teman-teman. Dan yang kedua, berdoa buat adik saya yang bernama Junior, kemarin kakinya patah, udah mau 3 minggu ya, biarlah Tuhan yang memampukan atau cepat sembuh, karena di bulan 6 ini dia juga akan mau PPL karena dia lagi kuliah. Dan yang ketiga, berdoa juga buat keluarga yang ada di Nias, karena biarlah mereka sehat-sehat. Yang keempat, berdoa buat anak paman saya. Malam ini saya baru lihat status WA anak paman saya itu udah jatuh dari motor ya, biar cepat sembuh. Dan berdoa juga buat kita yang ada di grup OSBK, biarlah kita semakin maju, biarlah kita saling kompak antara satu dengan yang lain, biarlah ada hati kita untuk melayani teman-teman, apalagi tujuan visi misi kita ke depan untuk Pulau Nias ya. Itu aja Kak. Oke, terima kasih Kak. Gimana dari teman-teman yang lain? Silakan. Ya. Shalom. 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 Halo. Shalom. Mau tanya dulu. Halo Kak. Kak Otriang. Ini ya, terima kasih kesempatan yang diberikan. Ini menjadi kita bersama juga, karena motivasi pasca kegiatannya tentunya ada dan kita mengadakan perayaan selama perkembangan dan ya kita sinyal kayaknya tuh, sinyalnya kurang baik gitu. Mungkin Kakak bisa chat di WA di apa? Chat aja. Udah keluar dia Kak, keluar. Mungkin jaringan yang nggak bagus. Iya. Lagi penginjilan itu. Lanjut aja bagi teman-teman yang lain. Dipersilakan. Ntar itu nyusul kauter yang. Oke Kak, ada dari saya tambahan. Berdoa untuk kesehatan kita semua. Dan berdoa juga untuk masa depan kita. Dan berdoa untuk keluarga kita yang sedang kurang sehat. Semoga Tuhan memulihkan. Itu aja sih Kak. Terima kasih. Tuhan memberkati. Oke teman-teman. Mengapa siapa lagi? Halo? Enggak lah, kamu lah. Baik, salam selamat malam. Malam Kak Benedikta. Ya, pokok doa dari saya, komunitas OSBK, dari Karika Agustina Zega Agus Niat. Rika Agus Niat Zega, dia mohon doa untuk penyusunan proposal. Jadi dia mohon maaf
sebelumnya karena pada malam hari ini dia tidak bisa join. Seterusnya berdoa untuk keluarga dan juga pendidikan. Itu aja, Kak. Demikian. Terima kasih. Aku boleh kesaksian nggak nanti? Apa, Pak? Sebelum doa saya mau kesaksian nggak? Boleh nggak? Sedikit. Boleh banget. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Ya, saya kuliah STT itu saya keluar dari pekerjaan saya. Saya pengacara, dipanggil Tuhan. Saya tinggalkan pekerjaan saya untuk masuk STT. Orang pikir gila saya. Nggak punya uang, nggak punya penghasilan, sekolah tinggi teologi. Mama saya sempat bilang, kamu mau makan apa sekolah pendeta? Tapi beneran, saya keluar dari pekerjaan saya, teman senior saya bilang, gila loh, ngapain keluar dari pekerjaan? Gimana bayar uang kuliah? Itu senior tingkat atas STT. Saya bilang, enggak, saya mau keluar. Saya mau kuliah STT. Berjalan dengan waktu, saya orang yang tidak pernah saya minta memberikan proposal kepada orang, bahkan saya minta uang sama orang tua saya walaupun. Mission trip saya ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Pekanbaru, Klaten, itu tidak pernah saya mengasih proposal kepada siapapun. Tidak pernah saya minta uang atau minta sama orang tua saya untuk biaya kuliah saya, mission trip saya, uang buku, sama wisuda, sama sidang. Saya mau buktikan bahwa Tuhanku luar biasa. Dan sampai saya STH, Tuhan pelihara. Bahkan mama papa saya salut. Hebat kamu. Kamu bisa ke Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, selesai kuliah S1 tanpa minta uang pada saya. Tanpa minta sama orang. Tapi saya bilang, Tuhan yang hebat Pak. Mah, Tuhan yang hebat. Itu S1 saya ya. S2 saya, gaji saya di gereja. Meli tahu, tapi Meli tolong jangan dikasih tahu. S2 itu butuh ya Meli tahu 46 juta S2 saya di Battle, Petamburan, Jakarta. Saya nggak punya uang, saya nggak kerja, hanya full timer gereja dan gajinya tuh cukup cuma seminggu lah. Tetapi Tuhan pelihara saya, Tuhan buktikan kehebatan Tuhan, kedahsyatan Tuhan. 46 juta, Tuhan kirim orang 20 juta, bukan jemaat karismatik, bukan jemaat Kristen, tapi Katolik. Dia memberikan uang 20 juta ke saya untuk biaya kuliah S2 saya. Sisanya 26 juta saya hanya bermodalkan lutut doa, nangis sama Tuhan. Dikejar-kejar sama administrasi. Kenapa belum bayar-bayar? Tapi Tuhan sekali lagi, Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Nyawanya aja diberikan buat saudara dan saya. Apalagi duit. Amin. Itu aja kesaksian bagi teman-teman yang masih kuliah. Jangan menyerah. Asal sungguh-sungguh sama Tuhan. Ya kan? Hidup dalam perkenan Tuhan, Tuhan buka jalan. Oke, thank you. Tuhan berkati, itu aja. Amin. Wah, luar biasa Pak Bangun. Tuhan yang luar biasa Pak Okta. Saya mah biasa-biasa di luar saya. Lanjut, monggo lanjut. Oke, itu aja kesaksian saya, lanjut. Oke, thank you Pak. Sebuah kesaksian yang sangat memberkati dan menguatkan. Kiranya pelayanan Bapak terus diberkati Tuhan dan semua pergumulannya Tuhan yang menjadi jawaban atas hidup Bapak. Begitupun juga teman-teman yang dapat semangat selalu dengan Tuhan. Oke teman-teman, lanjut pokok-pokok doa kita. Siapa teman-teman yang ingin menyampaikan pokok-pokok doanya, dipersilakan. Ada dari saya loh Kak. Oke, Karin. Dari saya itu pokok doanya kayak gini. Iya Karin Kak, saya namanya Linda.
Nah, dia sedang bermasalah dengan pasangannya. Seharusnya mereka ini nikah bulan Mei ini, tapi dari pihak cowok telah mengambil keputusan untuk tidak melanjutkan hubungan itu, padahal sudah 1 tahun tunangannya. Jadi bulan 5 inilah menikah. Jadi ya berbagai masalah. Kemarin cewek itu pernah putus asa, berniat untuk bunuh diri lah karena malu, pokoknya segala macam. Dan setelah cerita dengan saya, ya seperti yang Bapak bilang tadi, kita mendengarkan dulu dan kita bukan memutuskan. Dan setelah itu kita doakan, saya memberikan dukungan sama dia dengan berbagai macam. Dan akhirnya dengan berjalannya waktulah proses itu, tadi dia chat saya lagi, dia bilang ternyata rencana saya yang buruk kemarin tidak jadi. Dan doakan supaya pihak cowok itu bisa mempertanggungjawabkanlah semua ini. Akhirnya pihak dari cowok itu meminta untuk mau melanjutkan, katanya bulan April ini ya. Doakan supaya hubungannya itu rasa tanggung jawab dari mereka itu ada, dan acara itu diadakan meski ya kita tahu ya alasan dari cowok sih jujuran gitu loh, jujurannya maksudnya jujuran, katanya tidak bisa mencapai jujuran itu terlalu besar. Nah, akhirnya dari pihak cewek menurunkan jujurannya, ya udah dibikin acara kecil-kecil aja gitu ya. Kita doakan supaya cewek itu jangan putus asa. Hanya doakan juga adik saya saat ini, dia mau pulang ke yayasan mereka, tapi bosnya itu nahan dia, terus sambil ngancam-ngancam juga bawa-bawa orang tua. Padahal adik saya itu udah pamit baik-baik. Nah, supaya bosnya itu luluh hatinya ya, supaya enggak nahan lah, kan sesuai perjanjian tahun sama bapak itu, tapi kan dia enggak mau relakan dia pulang ke sana lagi gitu, menahan dia di situ. Tapi adik saya tidak mau di situ. Nah, itu. Terus ketiganya ya doakan supaya sehat untuk penyusunan skripsi. Maksudnya ini lagi skripsi juga sama-sama dengan teman-teman tadi. Ya supaya diperlancar lah sampai pada akhirnya. Ini tadi Kak, yang pernikahan ini temannya kakak, keluarganya kakak atau sahabatnya kakak ini? Keluarga ya? Sahabat. Oh sahabat, oke siap-siap. Oke, makasih Kak Karin. Masih ada teman-teman yang lain, dipersilakan. Sepertinya tidak ada lagi, Dek. Lanjut aja. Soalnya nanti masih ada diskusi atau tanya jawab. Oke, baik teman-teman. Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa kita, saya mau bacakan ada 6 pokok doa yang disampaikan oleh teman-teman kita. Pertama itu dari kami. Dia minta untuk didoakan kesehatan, harapan untuk wisuda, dan bisa Tuhan sertai dia sampai meja hijau bisa selesai. Kemudian dari Kak Jainal itu ujian proposal, wisuda, dan berbagai dana yang dibutuhkan. Kemudian adiknya yang sakit bisa cepat sembuh. Kemudian Kak Oter yang Lauli tadi. Kak Oter yang Lauli bisa diulangi nggak Kak? Soalnya ini tadi suara kakak terputus-putus. Masih terputus-putus Kak? Oke, lanjut. Kemudian dari Kak Seindah Dia.
Itu dia minta untuk kesehatan dan juga masa depan kita semua. Kemudian dari Kak Benedikta, dia minta berdoa buat keluarga, buat kesehatan, dan juga dari Rika Agusniat berdoa buat proposal. Dan kemudian itu Karim, dia minta untuk berdoa buat sahabatnya yang sedang mengalami problem dalam proses pernikahan. Semoga Tuhan bisa berikan jalan yang baik dan apapun yang sedang dipersiapkan bisa terlaksana dengan baik. Kemudian berdoa buat adiknya yang untuk pulang adiknya dari yayasan. Kemudian kita berdoa buat dia, buat kesehatan dan penyusunan skripsi. Kemudian untuk kita berdoa bersama-sama dalam komunitas kita juga berdoa biar Tuhan juga terus memberikan hati yang selalu kompak dalam mengerjakan misi Tuhan dalam kehidupan ini untuk bisa menyampaikan firman-Nya. Biarlah setiap hati, setiap pribadi boleh anugerah Tuhan, kasih Tuhan atas kehidupan kita. Dan bagi teman-teman OSBK juga, mari kita berdoa buat pembicara kita pada malam hari ini yang sudah memberitakan kepada kita Injil kebenaran firman Tuhan, terus memakai kehidupannya dalam dan juga memberkati kehidupan keluarganya. Saya mau mengajak kita, mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur buat setiap kasih dan anugerah penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Dari pagi, siang hingga pada malam hari ini, Engkau terus menyertai kami dengan tubuh yang sehat. Kami percaya semua itu bukan karena kekuatan kami atau apapun yang kami banggakan Tuhan, tapi itu semua ada oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu yang begitu besar atas kehidupan kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini kami terus tidak pernah jemu-jemu untuk selalu bersyukur atas setiap kasih. Malam hari ini kami boleh menyembah bersama-sama Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu yang begitu indah, yang menyegarkan dalam jiwa kami, dan biarlah melalui firman-Mu Tuhan, kami boleh diingatkan bahwa kami selalu butuh Engkau ya Tuhan. Dan Engkau begitu baik kepada kami, walaupun kami sering jauh daripada Engkau Tuhan, tetapi Engkau selalu mencari kami. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang selalu memimpin kami ke arah yang Engkau kehendaki. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami bersama-sama membawa di hadapan Tuhan beberapa pokok-pokok doa yang dari teman-teman kami. Secara khusus pada malam hari ini kami berdoa buat saudari Mei Tuhan. Kami berdoa buat kesehatannya Tuhan. Biarlah kasih-Mu Tuhan yang terus mengalir atas kehidupannya. Berbagai harapan yang dia gantungkan Tuhan, yang selalu dia nantikan tentang apa yang sedang ia perjuangkan Tuhan, terutama dalam penyusunan skripsinya Tuhan, sehingga sampai nanti pada meja hijau dia bisa selesai di sana dan boleh selesai Tuhan dan bisa ikut wisuda dengan baik. Dan kiranya kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan yang terbaik, Engkau memampukan dia Tuhan dalam proses yang dialami Tuhan, dan sehingga berbagai pertanyaan-pertanyaan pendanaan, kiranya Tuhan yang mencukupkan, kiranya Tuhan yang memberkati kehidupannya. Engkau terus mampukan dia Tuhan, Engkau terus berikan kekuatan kepadanya yang daripada-Mu. Biarlah dia mampu melewati kehidupan ini, biarlah dia mulai melewati proses ini Tuhan dengan baik, sehingga apa yang dia harapkan atas di dalam Engkau ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh jawab tepat pada waktunya, dan biarlah kasih-Mu Tuhan terus mengalir atas kehidupannya. Terlebih khusus juga Tuhan, kami berdoa buat Kak Jainal Tuhan, dia sedang bergumul pada saat ini tentang ujian proposalnya Tuhan, dan kiranya Tuhan juga yang memampukan dia untuk bisa menyelesaikannya Tuhan dengan baik. Sehingga pada waktunya nanti Tuhan dia bisa wisuda dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik yang Tuhan beri. Dan biarlah juga Tuhan dana-dana yang dibutuhkan, apapun yang menjadi
pergumulannya pada saat ini Tuhan. Apapun yang saat ini dia butuhkan, kiranya Tuhan yang mencukupi. Dari manapun sumber itu Tuhan, kiranya Engkau bukakan dan kiranya Engkau yang menjadi jawaban atas pergumulannya Tuhan. Tepat pada waktunya. Kami berdoa buat adiknya Tuhan yang pada saat ini sakit. Kiranya Engkau tangan Tuhan yang penuh dengan anugerah, penuh dengan kasih menjamah tubuh saudara kami ini Tuhan. Biarlah penyakit yang ada di dalam tubuhnya itu boleh kembali disembuhkan dalam nama Yesus. Dan biarlah dia beraktivitas seperti hari-hari yang baik yang boleh ia lalui Tuhan. Dan biarlah sukacita damai yang daripada Tuhan menyertai kehidupan keluarganya. Kasih indah ya, kami berdoa Tuhan buat kesehatan dan buat masa depan. Kiranya Tuhan juga terus menyertai anakmu yang satu ini Tuhan. Biarlah dia terus boleh mendapatkan kedamaian, sukacita yang daripada Tuhan. Biarlah kehidupannya juga Tuhan adalah kehidupan yang terus haus akan Engkau. Terus membangun relasi yang baik dengan Engkau. Dan Tuhan boleh pakai kehidupannya secara luar biasa. Memberitakan kebenaran Injil firman-Mu Tuhan. Terlebih-lebih dalam keluarganya juga Tuhan Engkau berkati. Dan berikan kepada mereka damai sukacita dalam keluarga. Apapun yang menjadi problem Tuhan, kiranya Tuhan yang menjadi jawaban. Dan Tuhan yang mampu terus ada buat mereka. Dan Tuhan kami berdoa juga buat Kak Benedikta Tuhan. Berdoa juga buat kesehatan hamba-Mu. Kiranya Engkau yang terus menguatkan Tuhan, yang memampukan untuk boleh melalui, untuk dia boleh melewati hari-hari demi hari Tuhan dengan penuh sukacita, penuh kedamaian bersama dengan Engkau ya Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu yang terus menjamah hati pikiran, terlebih-lebih dalam dia bertindak. Biarlah terus kehidupannya adalah kehidupan yang terus memuliakan Engkau ya Bapa. Dan berdoa juga buat Rika Agusnia Tuhan yang pada saat ini sedang bergumul dalam penyusunan proposal. Dan kiranya Tuhan yang terus memampukan hamba-Mu, anak-Mu ini Tuhan. Biarlah yang menjadi pergumulannya Tuhan boleh cepat dia mendapatkan hasil yang baik. Dan biarlah hasil yang dia dapat Tuhan adalah hasil yang terbaik yang Tuhan berikan kepadanya. Dan biarlah juga kesehatan yang daripada Engkau Tuhan menyertainya. Biarlah sukacita kedamaian yang daripada Tuhan terus mengalir atas kehidupannya. Bapa kami juga berdoa buat Karin. Tuhan, sahabatnya mengalami berbagai pergumulan Tuhan dalam proses pernikahan. Apapun yang menjadi latar belakang masalah dalam masalah ini Tuhan, kiranya Tuhan Engkau yang menjadi jawaban. Tuhan memberikan kepada mereka jawaban dan solusi yang baik. Biarlah apapun itu, entah persiapan-persiapan dalam pernikahan, dana-dana yang dibutuhkan, apapun itu yang perlu dibutuhkan Tuhan, dan kiranya Engkau yang memberkati Tuhan, kiranya sehingga ketika pernikahan ini bisa terjadi Tuhan, adalah keluarga yang terus memuji, terus yang takut akan Engkau, yang terus memuliakan Engkau, dan Engkau juga Tuhan terus memberkati kehidupan hubungan mereka. Dan Tuhan kami berdoa buat adiknya Karin yang pulang dari yayasan. Apapun itu yang menjadi problem di sana Tuhan, kami berdoa. Kiranya Engkau yang bercampur tangan atas kehidupan adiknya Tuhan, atas keputusan yang telah dia ambil, biarlah Tuhan yang mengetuk setiap hati pemimpinnya Tuhan, biarlah mereka bisa memberikan keputusan yang baik dan sama-sama atau dari kedua belah pihak Tuhan boleh berdamai dan saling senang satu dengan yang lain. Kami percaya bahwa itu akan terjadi oleh karena Engkau yang bekerja Tuhan. Dan biarlah sukacita Tuhan yang daripadamu boleh terus menyertai kehidupan adiknya Karin dan boleh dia kembali terus menyerahkan kehidupannya di dalam tangan-Mu. Kiranya problem yang telah dia alami, dia boleh mendapat sukacita lagi.
Dan kami juga berdoa buat kesehatan dan terlebih-lebih dalam penyusunan skripsi. Kami berdoa kiranya jamahan tangan Tuhan yang memampukan hamba-Mu ini bisa menyelesaikan tulisan ini dengan baik. Dan biarlah setiap tulisan yang ditulis ini Tuhan adalah bukan hanya sebuah tulisan yang dipajang, tapi biarlah tulisan ini adalah sebuah tulisan yang boleh menghidupkan, dan biarlah tulisan ini adalah tulisan yang bisa menjadi berkat, yang bisa berkontribusi dalam pekerjaan Tuhan di dalam dunia ini. Dan biarlah itu Tuhan boleh Engkau berkati kehidupannya, dan biarlah dia mendapatkan hasil yang daripada Tuhan dengan baik. Kami berdoa pada malam hari ini Tuhan, khusus grup OSBK ini Tuhan, anak-anak-Mu telah bersekutu dari berbagai daerah Tuhan, dari berbagai tempat, dan pada malam hari ini kami disatukan melalui Zoom ini. Kami bersekutu bersama-sama menyembah, memuji Engkau ya Bapa, dan membawa berbagai pergumulan kami di hadapan-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak jemu-jemu untuk selalu bersyukur. Kami percaya bahwa persekutuan ini adalah bukan persekutuan kebetulan, tapi kami percaya bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja di dalam setiap hati kami, yang menggerakkan kami Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama bertumbuh dalam iman bersama. Kiranya pengurus-pengurus OSBK ini Tuhan, Engkau terus berikan kepada mereka kemampuan, hikmat dan kebijaksanaan, biarlah boleh terlaksana dengan baik. Dan OSBK ini Tuhan semakin maju dan semakin luas dalam memberitakan firman-Mu. Pada malam hari ini kami juga berdoa buat pemimpin pujian dan pemain gitar Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan juga terus memakai hamba-hamba-Mu ini Tuhan, untuk boleh terus lagi Tuhan kuat, dan semakin Tuhan boleh pakai dalam melayani Engkau dimanapun mereka berada. Engkau memberkati kehidupan mereka, studi mereka, dan terlebih dalam kehidupan keluarga mereka. Apapun yang menjadi kebutuhan mereka Tuhan, kiranya Tuhan yang menjadi jawaban, dan Tuhan yang memberkati kehidupan mereka. Tuhan, secara khusus kami berdoa pada malam hari ini buat hamba-Mu Pak Theo Bangun Tuhan, yang telah menyampaikan firman-Mu dengan begitu indah, dengan begitu hati-hati, dengan begitu penuh dengan penelitian. Kiranya firman-Mu yang boleh kami dengar pada malam hari ini Tuhan adalah menjadi sebuah kekuatan baru dalam kehidupan kami, dan kami anak-anak muda, generasi muda ini Tuhan boleh terus bertumbuh dalam iman melalui firman yang boleh disampaikan pada malam hari ini. Kami boleh menjadi teladan dimanapun kami berada Tuhan. Kami jadi kebanggaan Tuhan. Kami menjadi kebanggaan orang tua kami. Kami jadi kebanggaan dari suku kami. Kami jadi teladan dimanapun kami berada. Dan kami juga jadi berkat. Biarlah melalui kesimpulan atau melalui renungan firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu, anak-anak-Mu terus boleh bertumbuh dalam iman bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Dan biarlah Engkau yang terus menyucikan, menguduskan kehidupan kami. Biarlah kehidupan kami ini adalah kehidupan yang layak, serupa dan segambar dengan Engkau ya Bapa. Kami berdoa buat keluarga Pak Theo Bangun. Kayaknya keluarganya juga Tuhan adalah keluarga yang terus Engkau berkati Tuhan. Engkau yang terus menyertai kehidupan keluarganya. Apapun yang menjadi pergumulan Tuhan, apapun yang menjadi masalah, kiranya Tuhan yang terus menjadi jawaban atas pergumulan mereka, dan Engkau terus memberkati kehidupan mereka Tuhan. Terlebih-lebih Engkau yang terus berperan penting dalam kehidupan Pak Theo Bangun, kiranya dia terus semakin kuat, semakin bergairah lagi Tuhan dalam memberitakan firman-Mu dimanapun dia berada, dan kiranya melalui hamba-Mu Tuhan, setiap anak-anak yang boleh mendengarkan, setiap jemaat-jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan, boleh diberkati dan boleh lebih lagi dalam mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan, sebentar kami akan mau berpisah-pisah dari persekutuan ini, kiranya berkat sukacita yang daripada Tuhan mengalir atas hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih buat doanya, Gea Okta. Terima kasih Pak. Oke, kepada teman-teman pengurus dipersilakan acara selanjutnya. Ayo Bang Arta. Sebelum pengumuman, karena kemarin ada teman kita yang ulang tahun, ada 2 orang, ada 1 cewek 1 cowok, nanti ada Krinonia yang
main gitar ya. Kak Raffi mana orangnya? Yang saudari kita yang cewek siapa, Bang? Marga Jack kayaknya dia belum join sih. Kak Raffi, ayo 1, 2, 3. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ulang tahun, selamat ulang, selamat ulang, tangan kanannya di tangan kiri, kekayaan dan kehormatan walaupun dia udah kamera, kami dari keluarga, saya mewakili pengurus OSBK mengucapkan happy birthday buat yang ulang tahun, panjang umur, sukses ke depannya, terus dipakai Tuhan baik dalam pelayanan, semakin berkokok untuk dalam pelayanan, diberkati juga dalam studi. Ya, intinya suksesnya ke depan dan tetap semangat untuk siap-siap mengajukan judul, gaskan terus ya. Haleluya, mantap. Makasih Kak Jainab. Makasih Kak Jainab. Mungkin ada dari teman-teman yang mau mengucapkan kepada saudari Raffi yang ulang tahun, dipersilakan. Mungkin dari kami dulu ya, saya mewakili tim publikasi sama komunikasi. Kami ini mengucapkan selamat ulang tahun buat Bang Raffi dulu. Mungkin nggak ada hal yang mungkin bisa dapat kita berikan semacam materi, namun kita percaya bahwa kado yang spesial itu adalah doa yang terbaik ya. Jadi dari kita berdoa, kita berharap supaya Bang Raffi kedepannya dipakai Tuhan luar biasa lagi. Segala impian, harapan, cita-cita kedepannya Tuhan beri jalan, Tuhan kabulkan. Dan yang paling pastinya menjadi pribadi yang selalu memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bang Raffi. Sama-sama. Amin. Kadonya koi. Nanti kadonya ku kirim lewat stiker di grup. Oke, thank you. Saya mewakili dari tim konseling ya. Tim konseling. Karena kemarin kami belum ngucapin sama abang sulung kita. Mana dulu bukannya? Aku nggak mau ngucapin kalau nggak nampaknya mukanya itu. Halo Bang. Jangan-jangan abang Raffi lagi bobo. Menikmati kue. Lagi bobo. Oke lah, kami dari tim konseling kami mengucapkan selamat ulang tahun buat Bang Raffi, panjang umur, sehat selalu, semangat pelayanan dan semangat juga masa PPL-nya. Dan semangat juga untuk pawang doinya. Pokoknya doa terbaik lah buat Bang Raffi, semoga selalu sehat. Thank you. Habis ini nanti langsung, ini tinggal nunggu waktu ya. Masih ada sedikitnya. Langsung pengumuman dulu, baru nanti kalau ada yang mau sharing-sharing sama Pak Theo, silakan. Terima kasih. Sesi rohani. Shalom. Shalom. Ya. Shalom. Saya dari ini ya, si kerohanian OSBK, mewakili juga teman-teman mengucapkan kepada saudari Raffi Ulu selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, dan segala apa yang dicita-citakan tersemogakan. Dan itu saja. Dan kedua, sebelum saya memberitahu siapa yang pelayanan, saya berterima kasih kepada Bapak yang khotbah pada malam hari ini. Terima kasih banyak Pak, mengingatkan karena konseling itu jurusan saya Pak. Saya jurusan pastoral konseling, jadi diasak lagi pada malam hari ini. Jadi terima kasih banyak Pak ya.
Iya Pak, itu saya lagi juga jurusan pastoral counseling, tapi masih belajar sih. Oke. Yang menjadi pengumuman sih sebenarnya nggak ada, soalnya yang pelayanan minggu depan itu saya harus ngomong dulu, harus komunikasi saya dengan ketua kita. Jadi mungkin saya chat pribadi nanti ya. Itu saja sih, nggak ada. Terima kasih. Sedikit pengumumannya karena ketua tadi chat saya, karena sebenarnya malam ini kita adakan kuis, kita cancel waktu karena waktu juga tidak memungkinkan, karena banyak yang kita tanya-tanya nanti. Apa sih itu konselor? Ya, konseling itu bagaimana sih ya? Itu saja pengumumannya, dan doa penutup kami serahkan kepada Bapak Theo. Ya, tadi apa? Siapa yang mau nanya konselor itu apa? Oh, tadi yang prodi pastoral counseling siapa tadi? Mei, Pak Mei. Oh, ya, oke, good. Ya, konselor itu ya udah pasti kita harus bertobat lah ya. Udah pasti harus kita hidup lahir baru, ya kan. Yang kedua, bagi yang kuliah pasti tahu teknik konseling bagaimana. Tapi secara garis besarnya tadi saya sudah kasih tahu bahwa saat kita konselingin orang, jangan pernah kita menghakimi orang. Siapalah kita. Lihat, walaupun di depan kita ada orang yang paling berdosa sekalipun, kita tidak luput dari dosa. Jadi jangan pernah kita menghakimi konseling kita atau klien kita. Nah, yang ketiga, ini yang penting, bahwa seorang konselor harus bisa memahami bahkan mengerti banyak tentang firman Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Saran yang paling terbaik, kuasa yang paling terbaik itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan. Jadi di saat kita lagi konseling, orang membutuhkan kita konseling, perkayalah diri kita dengan firman Tuhan. Yang ketiga, konselor itu memberikan keputusan apa yang dialami oleh jemaat atau konseli kita. Yang memberi keputusan konseli itu. Konselor hanya membimbing, firman Tuhan, menguatkan, memberikan perkataan positif kepada konseli. Begitu. Kurang lebihnya begitulah. Nah, kalau masalah teknik konseling, ya silakan kuliah, ya kan? Silakan belajar, ya kan? Nah, tapi kurang lebihnya seperti itulah. Saya percaya di atas segala-galanya kan firman Tuhan dan Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Ya. Jadi ya banyaklah hubungan Tuhan. Ya, seringkali saran yang kita kasih itu tiba-tiba timbul hikmat Tuhan aja dalam pikiran kita. Ya. Tiba-tiba Tuhan bilang kepada konselornya, ada yang perlu dibicarakan. Gitu. Yang dia nggak ngomong ngarul ngidul, tapi bukan itu pokoknya, ada lagi kepahitan dia misalnya. Itu Roh Kudus yang bilang, hikmat Tuhan gitu. Nah, sebagai konselor itu harus tahu triggernya, pemicunya masalah itu. Waktu dalam firman tadi, lihat Tuhan bilang kan tadi, dia nggak menghakimi, tadi dia mencari tahu kenapa bisa berubah Adam dan Hawa. Bisa ketakutan, bisa tahu telanjang. Dia cari dulu penyebabnya, masalahnya apa gitu. Ternyata dicari ular lah. Jadi ketemu gitu loh. Alur ceritanya ketemu gitu loh. Nah, jadi konselor itu harus banyak mendengar dulu. Ya kan, tiba saatnya nanti baru konselor yang ngomong. Gitu. Jemaat dulu yang ngomong. Klien dulu yang ngomong. Yang terakhir, jemaat atau waktu pun kita perlu konseling sama orang, kita yang jadi jemaatnya misalnya, kita harus jujur. Jujur kepada Tuhan, jujur kepada konselornya. Kalau kita ada masalah, ya kasih tahu masalahnya apa. Pasti punya masalah. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Kalau ada yang mau nggak punya masalah, silakan ke surga duluan. Gitu. Nah,
Tapi di saat kita ada masalah, kita cari konselor yang benar-benar mumpuni. Tanya sama Tuhan, Tuhan aku mau konseling nih. Siapa hamba Tuhan, siapa orang yang tepat Tuhan, kirim sama saya Tuhan. Begitu kurang lebih. Cukup? Ada lagi yang mau ditanyain? Jainal tadi nanya, Jainal kayaknya. Si Jainal jadi orang Korea. Langsung hilang. Oh, enggak. Lagi berubah. Langsung berubah orang Nia sekarang. Luar biasa. Mujizat itu nyata. Amin. Kembaran, Pak. Gitu ya. Jadi kita ini harus jadi konselor yang baik. Kita kan semua kan hamba Tuhan nih ya. Nggak ada hamba setan kan, hamba Tuhan semua kan. Jadi kurang lebih seperti itulah jadi konselor yang baik. Kalau kalian mau mendalami konseling enak banget. Makanya S2 saya konseling. Gitu. S1 saya cukup teologi. Kalau S2 saya teologi lagi, lama-lama Ibrani Yunani mulu di kepala saya. Perdebatan teologi mulu ya kan. Kapan menjangkau jiwa-jiwanya kan begitu kan? Berdebat teologi mulu. Saran saya sih lebih berkembang kalian ke konseling. Misalnya kalau pengen pas kalau konseling tadi si Mei tadi bagus dia S1-nya konseling. Kalau saya S2 saya konseling. Saya pengen mendalami bagaimana jadi konselor. Jadi jangan hanya kita main tengking-tengking aja. Orang dia sakit kejiwaan ditengking-tengking dipikir setan, bukan gitu. Ya, dalam nama Yesus keluar kau, padahal bukan kesurupan tapi sakit jiwa. Ya kan? Sampai 20 jam itu nggak bakal keluar itu. Ya orang dia bukan kerasukan setan tapi kelainan jiwa. Gitu. Oh, Bang Raffi Hulu yang ulang tahun baru muncul. Happy birthday. Mantap, makin awet muda ya. Halo Pak. Suaranya nggak kedengar Pak. Udah, itu aja yang kamu tanyain tadi. Udah, aku. Sekarang kita masuk dalam doa penutup dan doa berkat. Sekalian nanti Bapak doakan yang ulang tahun ya Pak. Oh gitu. Doa berkat saya. Doa makan siapa? Oke, itu aja ya. Pokoknya ya, Pak. Tuhan yang mampukan kita semua kok. Kalian semua the best. Kalian masuk panggilan khusus melayani Tuhan itu luar biasa. Anugerah Tuhan. Buat kita melayani Tuhan itu anugerah Tuhan. Jadi jangan sia-siakan anugerah yang Tuhan Yesus berikan buat kita. Amin. Ya, seperti tadi saya bilang, yang kita layani masuk surga. Kita ya harus masuk surga. Gitu. Jadi kita harus hidup dalam perkenanan Tuhan. Yuk, ada lagi udah? Kita tutup doa. Kami bersyukur Bapa di malam hari ini Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan memanggil kami untuk melayani Engkau dengan kasih karunia-Mu, dengan kekuatan, dengan otoritas daripada Tuhan. Hamba berdoa khusus buat adik-adikku Tuhan. Biarlah masa muda mereka, masa muda yang penuh dengan kekudusan Tuhan, penuh dengan harapan Tuhan, penuh dengan kuasa Tuhan, penuh dengan urapan Tuhan, penuh dengan berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Memberkati yang ulang tahun hari ini, yaitu Saudara Hulu Tuhan, diberkati Tuhan, sehat sempurna, hidup dalam perkenanan Tuhan. Kami percaya waktu Tuhan yang terbaik buat dia. Kami percaya Tuhan, rancangan Tuhan, ada rancangan damai sejahtera buat dia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat sharing di malam hari ini. Biar terus Tuhan yang mampukan kami, supaya kami berjalan bersama Tuhan, melayani Tuhan dengan motivasi yang benar. Kami percaya jari lelah kami melayani Tuhan tidak akan pernah sia-sia di
di dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami ingin berpisah Tuhan, biarlah kiranya kuasa Roh Kudus-Mu terus Tuhan yang mengurapi kami Tuhan. Biar tangan-Mu Tuhan yang memberkati adik-adikku ini Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari arahkan kepada hatimu kepada Tuhan, hanya kepada Tuhan Yesus saja. Kiranya kasih karunia Tuhan, berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan, kuasa Roh Kudus Allah menyertai hidupmu dan hidupku mulai saat ini sampai Tuhan menjemput kali keduanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima Thank you, kasih Pak. Pak Demong.